kesempatan ini, saya Priscilia Mutiarasari, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas, dengan pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, yaitu Ibu Nikmah Dwi Hastuti. Langsung saja kita ikuti wawancara saya dengan Ibu Nikmah. Assalamualaikum, Bu Nikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Priscilia. Bu Nikmah, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu Ibu. Priscil bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat, Bu Nikmah. Ibu, pada siang hari ini rencana saya akan melakukan wawancara dengan Ibu. Ini terkait dengan tugas saya di calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas pada modul 3.1. Di situ ada tugas demonstrasi kontekstual di mana saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah saya, kemudian beberapa kepala sekolah SMK lainnya, Ibu, berkenaan dengan dilema-dilema dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, seperti itu Ibu. Berkenan Ibu untuk melakukan wawancara bersama saya, Bu? Ya, bismillah. Berkenan. Berkenan Ibu, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Ibu. Ibu, dalam memimpin sekolah ini, tentu Ibu sebagai kepala begitu ya Bu ya, diminta atau dituntut bahkan untuk mengambil keputusan-keputusan dari suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi begitu ya Bu. Ya, betul sekali. Begitu Bu. Nah, dalam praktiknya Ibu, dalam Ibu mengambil suatu keputusan, apakah di situ Ibu pernah mengalami suatu gejolak batin? Selama Ibu memimpin sekolah ini, tentu Ibu dituntut ya Bu untuk mengambil suatu keputusan atas masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi begitu ya Bu ya? Ya, betul. Nah, dalam pelaksanaannya atau dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pernah tidak Bu Nikmah mengalami gejolak begitu Bu? Ya, pernah. Jelas pernah. Karena kita memang harus betul-betul melihat, karena kadang tidak sepenuhnya seseorang melakukan kesalahan itu full kesalahan, tapi karena adanya beberapa hal yang mungkin membuat si A, si B akhirnya berlaku tidak sesuai dengan tupoksinya, tidak sesuai apa yang harus mereka kerjakan, karena mungkin kepentingan setiap individu kan tidak hanya di dunia kerja, di pekerjaan, tapi juga ketika dia mungkin bermasyarakat yang lain atau di dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangganya. Sehingga ketika mengambil keputusan itu memang kita harus benar-benar mencari dulu ya informasi kenapa Bapak Ibu guru tersebut sering, misalnya dalam kasus ini misal ada guru yang sering terlambat dan sebagainya, kita harus cari tahu sebabnya sebelum kita memutuskan dan sebagainya. Paling tidak kita panggil dulu, kita tanya alasan dan sebabnya kenapa mereka beberapa pekan ini terlambat, karena bisa jadi mungkin pembantunya yang mungkin resign ya, atau anaknya sakit, atau karena ada permasalahan-permasalahan lain yang kita tidak tahu. Iya, itu yang harus yang saya lakukan untuk memutuskan sesuatu. Saya biasanya panggil dulu, saya tanya, kemudian kita coba cari solusinya secara bersama-sama agar kedepannya Bapak Ibu guru tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Sekarang Ibu, tadi kan kita ambil contoh kasus Bapak Ibu guru yang sering terlambat masuk ke dalam pembelajaran ya Bu, atau sering terlambat datang ke sekolah ya Bu, padahal sudah disepakati bersama bahwa jam bekerja kita mulai jam 7, itu artinya sebelum jam itu Bapak Ibu guru sudah harus standby di sekolah ya Bu, untuk selanjutnya dapat membersamai siswa-siswa dalam pembelajaran begitu ya Bu Nikmah ya? Iya, betul sekali. Iya. Nah, sekarang berarti Bu Nikmah menerapkan coaching ya Bu ya?
dalam penanganan kasus ini Bu Nikmah panggil dulu secara pribadi mungkin ya Bu ya? Iya, betul. Bukan di tempat umum seperti Tidak, itu? saya pribadi ketika ditegur di depan umum saya juga malu. Iya. Maka dari itu yang saya terapkan, Bapak Ibu tersebut saya panggil dulu sendiri karena kita harus tahu alasan kenapa dia terlambat. Sepertinya tidak manusiawi ya ketika kita menegur di depan umum. Betul. Karena kita harus perlu tahu alasan yang sesungguhnya agar kita bisa lebih bijaksana, paling tidak mencari solusi bersama untuk persoalan tersebut. Selanjutnya Bu, jika kasus itu berulang dan berulang seperti itu, langkah apa yang Bu Nikmah lakukan untuk menangani kasus tersebut Bu? Misalkan satu guru begitu ya Bu, melakukan non disiplin ya, indisipliner dengan terlambat begitu ya Bu ya, kemudian hal tersebut dilakukan berulang padahal sudah ada teguran begitu, sudah dicari permasalahannya apa dan solusinya dari beliau ya Bu ya, sudah mengutarakan solusinya begitu, tetapi masih juga melakukan kesalahan yang sama, yaitu masih terlambat. Terus treatment yang dilakukan oleh Bu Nikmah seperti apa Bu? Ini sebenarnya dilematis sekali nih Bu Sari, sangat dilematis. Di sisi lain saya yakin Bapak Ibu guru yang melakukan kesalahan itu memang punya keluarga yang harus dihidupi, tapi di sisi lain dia adalah teladan bagi peserta didik yang ada di sini. Ketika siswa tidak boleh terlambat, tapi Bapak Ibu gurunya terlambat, itu teladan yang sangat buruk sebenarnya. Kita sudah kesepakatan, terus beliau sudah mengungkapkan solusinya, ternyata tidak terrealisasi. Betul. Mau tidak mau, kita waktu awal mengadakan kesepakatan juga, yang mana kita melakukan perjanjian seperti itu. Ketika ini terjadi lagi, kita sepakati bersama yang ada di sini adalah kita biasanya mengeluarkan SP1 dulu. Nanti ketika ternyata setelah dipanggil itu diulangi lagi, kita masih lakukan treatment kembali untuk mencoba, siapa tahu masih bisa berubah ya, tapi ternyata dalam pelaksanaannya masih tetap melakukan, mau tidak mau kita SP2 dan ternyata tidak ada perubahan. Sebenarnya memang kasihan ya Bu Sel, cuma mau bagaimana, namanya guru ditiru dan digugu. Tapi ketika gurunya tidak mampu ditiru dan digugu, kasihan peserta didik yang ada di sini. Mau tidak mau SP3 harus kami berikan, sehingga dengan durasi waktu untuk beliau bisa bekerja di tempat yang lain, mungkin karena beliau juga punya keluarga dan sebagainya. Kami dari sekolah selain memberi SP3 juga memberikan surat bahwa beliau pernah bekerja di sini, sehingga mungkin nanti kedepannya bisa jadi pembelajaran. Nanti di tempat yang lain dia lebih baik lagi. Luar biasa sekali solusi yang dilakukan oleh Ibu terhadap guru maupun karyawan yang ada di SMK tercinta kita ya Bu ya. Iya, dan ini tentu bisa saya tiru. Terima kasih Bu Nikmah atas pembelajaran yang telah diberikan ya Bu ya, tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana begitu ya Bu, sehingga nantinya bisa menjadi pembelajaran juga untuk saya ke depannya Bu Nikmah. Kemudian Bu Nikmah, dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Nikmah tersebut sudah merupakan langkah-langkah yang efektif Bu? Sementara sampai sejauh ini insya Allah efektif ya Bu. Karena beberapa kali ini terjadi, alhamdulillah kita melakukan kesepakatan, Bapak Ibu guru yang mengalami indisipliner tersebut mulai berubah. Baik. Ya, jadi ada perubahan ya Bu, dalam setiap treatment itu ada perubahan dari Bapak
ibu guru begitu ya Iya. Bu ya. Baik, Bu Nikmah, untuk melaksanakan melaksanakan atau mengambil ya Bu, mengambil suatu keputusan dari kasus, terutama kasus yang tersebut kita bahas tadi, siapa Bu yang bisa membantu Bu Nikmah untuk dapat dengan baik melaksanakan keputusan itu? Ya, biasanya kami koordinasi karena di SMK CPM itu ada bagian dari kepegawaian ya, Bu Seli. Ya. Sehingga kami mengkomunikasikan untuk melihat perkembangan dari bapak atau ibu tersebut yang sedang kita berikan treatment. Kemudian juga dari bapak ibu waka yang mana kita memang sangat butuhkan untuk informasi terkait dari kinerja dari bapak ibu guru tersebut, seperti itu. Jadi keputusan memang kita lihat dari beberapa istilahnya informasi dari beberapa teman untuk kita saling melengkapi, karena tidak ya mungkin dari kalau hanya dari sudut pandang saya saja kan mungkin tidak afdol nggih, karena tidak selalu standby untuk melihat yang sedang kita treatment, seperti itu Ibu Seli. Kurang akurat seperti itu ya Bu ya. Betul. Dari berbagai macam sudut harus dilihat juga. Betul, begitu ya Bu ya. okay. Untuk nantinya dapat diambil satu keputusan yang dirasa paling tepat begitu Iya. di antara keputusan-keputusan yang lain seperti itu. Nggih, betul sekali. Iya Bu Nikmah. Selanjutnya dalam mengambil keputusan tersebut, pernah tidak Bu Nikmah merasa keputusan ini betul atau salah begitu, dan perasaan apa yang timbul di dalamnya Bu? Pernah, ya pernah rasa nggak enak itu tadi, karena mereka punya keluarga gitu ya. Ketika ada satu karyawan yang terpaksa memang harus setelah kita treatment berapa kali, ternyata ada yang ternyata masih saja indisipliner atau masih saja tidak sesuai dengan ketentuan atau tupoksi yang sudah kita berikan, seperti itu. Pernah merasakan dilema itu, pernah Merasakan dilemanya ya Bu ya? Iya. Iya. Cuma ya kita kembali lagi, kadang kan ada benar yang menurut kita sebagai individu, tapi ada benar yang mungkin dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat ya, atau dalam suatu kinerja, seperti itu. Baik. Iya, seperti ya berjalannya waktu mulai menerima bahwa oh iya, mungkin mudah-mudahan keputusan ini bisa jadi pembelajaran bagi saya dan bagi bapak ibu guru yang kita treatment atau yang terpaksanya sekali harus kita lepas, seperti itu. Iya, siap Bu. Bu Nikmah, kita sudah sampai di penghujung ya Bu ya, di penghujung wawancara kita, di penghujung diskusi. Saya mengucapkan terima kasih Bu Nikmah yang setulus-tulusnya atas kesediaan Ibu diwawancarai saya. Terima kasih juga atas pelajaran-pelajaran berharga dari Ibu yang dapat saya ambil nanti manfaatnya Bu, dan mudah-mudahan juga bisa saya terapkan supaya kelak saya bisa menjadi pemimpin yang bijaksana seperti Bu Nikmah ini. Terima kasih Bu Nikmah. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscilia Mutirasari, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Pangkalan saya dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Ibu April, selaku Kepala Sekolah dari SMK Bina Citra Informatika Purwokerto. Dan pada kesempatan ini, kami akan berbincang. Saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 guru penggerak. Baik Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu April?
Alhamdulillah baik. Iya, baik Ibu, mohon izin untuk pagi ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu April terkait tugas saya pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Begitu Ibu, apakah Ibu berkenan untuk melakukan wawancara dengan saya Ibu? Oh, ya, silakan. Baik, terima kasih sekali Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Ibu kepada saya. Baik Ibu, selama Ibu memimpin sekolah ini tentu banyak permasalahan atau problem-problem yang kemudian Bu April harus mengambil keputusan dari problem atau kasus-kasus tersebut, begitu ya Bu? Iya, betul sekali. Iya, dan tentu kasus-kasus itu dalam pengambilan keputusannya menimbulkan ada dilema seperti itu ya Bu, untuk mengambil keputusan A atau mengambil keputusan B seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya, baik. Ibu mohon izin jika saya ingin menyampaikan suatu kasus, Ibu mungkin di sekolah ini atau di sekolah lainnya itu dijumpai kasus-kasus mengenai misalkan ada guru begitu yang sering hadir terlambat ke sekolah, kemudian dalam pembelajaran juga dia terlambat masuk dalam kelas begitu, dengan berbagai alasan ya Bu, tentunya yang diutarakan oleh guru tersebut. Langkah apa yang Ibu April ambil sebelum nantinya akan ada keputusan-keputusan dari Ibu April? Oh iya. Untuk guru terlambat ya Bu. Iya. Ada memang untuk pertama guru terlambat hadir pada saat beliaunya mengajar jam pertama. Itu ada atau beliaunya terlambat masuk ke kelas, baik itu jam pertama atau jam-jam selanjutnya. Biasanya kalau dari saya untuk awal biasanya saya tegur secara lisan. Kemudian jika masih terulang atau beliaunya belum bisa memperbaiki keterlambatannya, maka kemudian secara lisan teguran secara tertulis. Biasanya saya seperti itu. Untuk lisan dan tertulis. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, biasanya alasan yang diutarakan oleh guru tersebut terkait dengan keterlambatannya apa saja Ibu? Macam-macam gimana? Iya. Biasanya kalau tidak motor kendaraannya mogok, atau ada alasan kepentingan keluarga, misalkan istri atau anaknya sakit, seperti itu. Jadi untuk treatment awal Bu April menggunakan teguran secara lisan begitu Bu. Kemudian setelah teguran lisan itu beliau masih belum bisa disiplin begitu, Ibu menggunakan teguran secara tertulis. Betul, iya. Dan apakah ada jangka waktunya Bu untuk teguran tertulis tersebut? Iya, betul. Tetap ada jangka waktunya karena kita perlu melihat ada barometer pengukuran, kita perlu melihat apakah beliau guru tersebut masih tetap mengulangi atau sudah bisa langsung disiplin. Waktunya sekitar 2 bulan. Kita lihat 2 bulan ke depan apakah masih suka terlambat atau suka izin dan lain-lain. Jika dalam waktu 2 bulan ini masih kedapatan beliaunya terlambat, otomatis teguran secara tertulis. Baik, untuk kasus yang demikian itu, apakah nanti treatment selanjutnya begitu Bu, sampai dengan yang teratas itu apa yang Ibu April ambil dari keputusannya? Ya. Kalau saya pribadi ya Bu, saya pribadi berharap jangan sampai
ke titik treatment paling atas atau treatment paling berat. Semoga dengan teguran lisan bisa berubah atau teguran tertulis bisa berubah. Tapi jika terpaksa sekali harus treatment sampai paling atas, katakanlah treatment terakhir, katakanlah sudah teguran tertulis, beliaunya masih belum bisa memperbaiki, kemudian kita kasih surat peringatan pertama jangka waktu 2 bulan, surat peringatan kedua, sampai surat peringatan ketiga terakhir, seperti itu. Baik Ibu. Kemudian Ibu, untuk kasus berlaku untuk kasus yang tidak hanya di jam pertama saja ya Bu ya. Tetapi apabila Bapak Ibu guru tersebut tidak disiplin dalam jam-jam mengajar di kelas, begitu Bu. Kemudian apakah jika itu kan kalau terlambat masuk kelas ya Bu ya, mungkin tidak Bu jika guru tersebut meninggalkan kelas pada saat belum jam selesai mengajar, begitu Bu? Oh ya, sama. Biasanya ada juga yang seperti itu. Biasanya saya keliling ngecek kalau ada kelas-kelas yang gaduh kosong atau yang lain ya. Misalkan kalau masih praktek atau sedang ulangan tapi berapa anak di kelas, yang lainnya belajar di luar gitu kan, macam-macam guru kan sistemnya beda-beda. Jadi saya keliling, saya cek kalau misalkan ada yang meninggalkan keluar ruangan atau keluar kelas padahal jamnya belum selesai, tetap saya beri teguran secara lisan, sama treatmentnya sama kayak seperti tadi, terlambat iya masih sama. Baik, berarti Bu April melakukan kontrol pembelajaran ya Bu April ya. Jadi di jam pagi, kemudian di jam-jam siang juga melakukan kontrol keterlaksanaan pembelajaran, gitu ya Bu ya. Ibu, kemudian tantangan-tantangan apa yang Ibu hadapi dalam menghadapi kasus-kasus tersebut Bu dalam pengambilan keputusannya? Biasanya itu saya harus mengumpulkan bukti-bukti. Jadi bukti-bukti keterlambatan guru tersebut, bukti-bukti ketidakdisiplinan guru tersebut harus saya catat atau saya rekam, sehingga pada saat saya memanggil beliau saya ada bukti. Jika tidak, karena kemungkinan miskomunikasi atau salah persepsi dan lain-lain, untuk meminimalisir praduga tak bersalah. Baik. Jadi kita speak by data begitu ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Baik Ibu, dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus tersebut, tadi ada jangka waktunya ya Bu ya. Betul. Ada jangka waktunya, kemudian apakah langsung pada saat kasus tersebut terjadi langsung treatment atau ada waktu tertentu begitu Bu? Biasanya langsung treatment, walaupun sebenarnya kalau langsung treatment kemudian kita beri peringatan ternyata beliaunya belum treatment lagi dan lain-lain, itu kadang misalkan beliaunya sampai ke punishment paling atas tapi tetap masih mengulangi dan ternyata selesai masih di pertengahan semester, nah ini masalah lagi, pasti akan jadi masalah lagi, karena otomatis saya harus berusaha untuk mencari guru pengganti kan. Misalkan beliaunya secara penanganan masalah ini tidak bisa disiplin, beliaunya sampai ke punishment paling atas, otomatis mau tidak mau kan harus saya cut, seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana Ibu kalau sebetulnya guru tersebut itu potensial Bu, begitu? Nah itu juga ya Bu, itu juga kadang menjadi pertimbangan saya, tapi kadang malah
menimbulkan apa ya, rasa ketidakadilan dengan yang lain. Saya takutnya seperti itu. Jadi nanti ada timbul rasa ketidakadilan dengan guru-guru yang lain. Sebenarnya saya juga mempertimbangkan, wah guru ini potensial nih, wah guru ini pintar dalam hal ini, kemudian menguasai hal ini. Tapi kembali lagi nanti saya berlaku tidak adil terhadap yang lain. Jadi bagaimanapun juga kalau guru itu melanggar kedisiplinan, harus saya peringatkan dan saya beri punishment sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Baik, Bu April. Kemudian Bu April dalam hal mengambil keputusan mengenai kasus tersebut, siapa yang menurut Bu April dapat membantu Bu April? Biasanya untuk keputusan seperti ini saya mengambil keputusan sendiri. Ya tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai masukan dari para waka dan para mungkin karyawan atau mungkin bahkan dari pihak 7K pun saya mintai pertimbangan. Kalau misalkan si A ini Pak ini sudah hadir ya Pak, apa belum ya Pak, mesti saya tanyakan sampai sedetail itu. Saya mencari bukti itu tidak hanya dari satu sisi, tapi dari berbagai sudut, berbagai sisi. Pokoknya intinya supaya bisa adil seperti itu. Tapi tentu adil sepenuhnya nggak mungkin ya, karena memang sangat susah. Tapi paling tidak saya tidak menggunakan satu sudut pandang saja. Ya, baik Bu April. Kemudian Bu April, setelah Bu April mengambil keputusan tersebut, pelajaran apa yang Bu April ambil dari keputusan tersebut? Pelajaran apa ya? Pelajarannya banyak ya. Mungkin setiap masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan satu atau dua cara. Tergantung seperti apa masalah itu, sebesar apa masalah itu, dan dampak setelah penyelesaiannya. Kalau seperti ini bagaimana, kalau penyelesaian seperti ini nanti bagaimana, dampaknya ke siswa, dampak ke pembelajaran juga harus dipertimbangkan. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan, walaupun keputusannya satu cut, tapi dalam proses pengambilan keputusan untuk menuju ke keputusan paling atas ini, itu caranya pasti berbeda-beda. Jadi saya harus belajar banyak karakteristik orang, karakteristik guru, karakteristik siswa secara garis besar di sini itu seperti apa. Jadi banyak pertimbangan lah yang harus saya ambil. Baik Bu April. Terima kasih Bu April atas waktunya, telah berkenan wawancara dengan saya. Mohon maaf apabila dalam proses wawancara ini mungkin ada kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan Bu April. Terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktu Bu April. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscilia Mutiara Sari, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas dengan pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Jumari selaku Kepala SMK Swagaya 1. Kami akan mendiskusikan mengenai topik-topik kasus berkaitan dengan dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jumari. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Pak Jum? Sehat. Iya. Gimana Bu Pri? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Kita Keluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Jumari.
Pak Jumari bagaimana dengan putra putrinya dan istri? Ya alhamdulillah sehat-sehat semuanya, tidak ada Iya. masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dijauhkan dari COVID. Oh ya, alhamdulillah ya Pak Jumari, kita masih selalu diberikan kesehatan Pak Jumari. Bapak, Gimana? untuk pagi Ya. ini Bapak berkenan ya diwawancarai oleh saya. Nanti kita akan berdiskusi Bapak mengenai tugas saya Pak. Ini sebetulnya adalah Oh, tugas boleh. saya. Apa tugasnya apa? Tugas demonstrasi kontekstual itu ada di modul 3.1. Dalam rangka apa itu? Ini dalam rangka calon guru penggerak Bapak. Oh berarti lagi ikut diklat calon guru penggerak. Iya Luar betul. biasa. Mohon doanya Bapak supaya bisa Ya, menyelesaikan mudah-mudahan. sampai akhir nanti ya Pak. Ya siap. Baik. Luar biasa. Ya mudah-mudahan nanti lulus. Amin. Terus kan berarti punya sertifikat ya. Iya. Nah, sekarang untuk menjadi calon kepala sekolah itu salah satunya ya nantinya menjadi dari guru penggerak. Nah, Iya Bapak. mudah-mudahan bisa bermanfaat ke sana. Iya siap. Amin. Karena Terima sekarang kasih. diklat kepala sekolah sudah nggak ada satu-satunya formalitas legalitas ya yang untuk menjadi kepala sekolah adalah dari calon guru penggerak. Iya betul. Ya oke Mohon berlanjut. doanya ya. Iya. Berkenan ya Bapak kita Insya Allah melakukan siap. diskusi ya Pak. Siap. Iya Bapak. Gimana? Bapak selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, Hmm. tentu Bapak dihadapkan dengan pengambilan keputusan ya Pak ya. Ya pasti itu. Iya, jadi ada beberapa kasus gitu, mungkin juga banyak ya setiap harinya begitu ya Pak. Ya namanya sekolah pasti dinamika ya banyak banget. Ya permasalahan entah dari siswa, orang tua atau masyarakat sekitar, apalagi gurunya dengan berbagai latar belakang yang ada, pasti banyak permasalahan. Iya, baik. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut Bapak biasanya Bapak kan dihadapkan ya Pak dengan pilihan pengambilan keputusan seperti itu ya Pak ya. Pasti Iya. karena ya kita kepala sekolah kan ibaratnya jadi orang tua. Iya, betul Walaupun sekali. kita ada yang lebih tua dari kita secara usia, Iya. tapi kebijakan kita adalah mewakili, merepresentasikan kita orang tua di sekolahan, yang paling tua di sekolahan. Iya, betul sekali. Sehingga kadang ada yang bikin bimbang, bikin ragu-ragu, bikin dilema, ya, jadi Oke. dilema. Jadi timbul dilema dalam mengambil keputusan itu ya Pak ya. Ya, betul. Sering terjadi seperti itu. Oh iya, baik. Kita pengennya tegas seperti ini, tapi di satu sisi ada hati nurani yang harus kita keluarkan. Oh iya, ada hati nurani dan ketegasan yang bergejolak di situ ya Pak ya. Ya. Iya, baik Pak. Begini Bapak, jika ada mungkin di sekolah ini terjadi atau tidak ya Pak ya. Namun kalau misalkan ada kasus seperti ini Bapak, Gimana? ada guru begitu ya Pak, Ya. ada guru yang sering sekali terlambat datang ke sekolah, kemudian terlambat masuk dalam kelas untuk pembelajaran begitu. Dalam hal ini treatment apa yang Bapak ambil atau langkah-langkah untuk treatment guru tersebut bagaimana Bapak? Oh, itu guru terlambat ya. Iya Bapak. Pertama terlambat datang ke sekolah karena kondisi saat ini apalagi kalau hujan. Iya, baik. Kalau hujan biasanya memang jalannya rame, padat, macetnya tambah panjang ya. Memang. Di satu sisi kita kan pengen disiplin Bu. Iya. Pengennya jam 7 on time, sebelum jam 7 guru sudah berada di sekolahan. Iya. Tapi di sisi yang lain kan guru itu di perjalanan terutama di perjalanan mengalami permasalahan-permasalahan macet dan lain sebagainya. Itu kita harus profesional. Satu profesionalnya begini, kalau keterlambatan guru itu adalah rutin, Iya. berarti ada masalah sebetulnya. Oh, begitu Bapak. Perlu pembinaan, perlu pembimbingan. Kalau keterlambatannya guru itu adalah rutin. Rutin. Tapi kalau keterlambatannya guru itu kok sewaktu-waktu, misalkan kondisi hujan, guru itu terlambat, Iya. maka kita harus banyak memakluman. Ya memang situasinya mungkin yang bikin terlambat. Iya, baik Pak. Tapi kalau terlambatnya kok setiap hari terlambat, itu pasti ada masalah. Nah mungkin yang dimaksud adalah yang tadi Yang
yang terlambatnya itu rutin, Iya betul sering Pak. terlambat lah. Yang sering terlambat ya, Yang betul sering Bapak. terlambat. Karena kadang kita sendiri kan juga kadang terlambat. Mungkin Iya. pas mau berangkat ada tamu, Ya, bisa bisa seperti jadi. itu. Ya, Pas mau Pak. berangkat ada sesuatu lah di rumah. Iya. Tapi yang seperti itu kan ya mungkin pemakluman. Iya. Pemakluman. Nah, mungkin kalau yang rutin terlambat, sering terlambat, ya maka treatmentnya adalah ya kita undang gitu. Oh, begitu. Ya, kita undang, kita ajak diskusi, ngobrol, kita gali permasalahannya, sebelumnya ada apa, terus nanti kita coba tawarkan penyelesaian atau mencari ide ya. Penyelesaian dari yang bersangkutan, bukan kita yang menentukan permasalahan penyelesaiannya. Kan sudah digali permasalahan. Betul sekali Pak. Masalahnya apa misalkan? Oh misalkan setiap pagi harus ngasih makan sapi misalkan. Kebetulan peternak. Iya. Nah, kan sudah tahu masalahnya itu yang bikin terlambat. Iya betul. Maka kita berikan kesempatan kepada guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan. Nah, kira-kira kalau misalkan biar nggak terlambat, bagaimana cara menyelesaikannya? Bukan kita yang memberikan, kita coba bukan kita yang memberikan penyelesaian. Iya, baik. Gambarannya seperti itu. Iya, baik, Bapak. Gitu. Sekarang jika apa permasalahan tersebut terus terjadi berulang gitu Pak, setelah berdiskusi begitu ya Pak, Ya. yang bersangkutan mencoba untuk memberikan solusinya sendiri, kemudian ternyata masih seperti itu Pak, Tidak ada perubahan. tidak ada perubahan, betul. Tidak ada perubahan. Heeh. Ya bisa dengan ya tentunya ngundang itu berulang kali ya, berulang kali. Terus bisa dengan mungkin nantinya kalau tidak sama sekali tidak ada perubahan, bahasa Jawa ini dablek gitu ya. Ya, betul Pak. Ya, kalau dablek ya mungkin SP1, SP2. Oh, begitu. Karena kita sekolah swasta, pengangkatan dan pemberian guru sepenuhnya menjadi wewenang yayasan. Sehingga mungkin setelah itu ya nanti kita laporkan ke yayasan, agar yayasan bisa mungkin dari yayasan juga memberikan pembinaan. Ya, jadi ada pembinaan dari kepala sekolah, ada pembinaan dari yayasan. Nah, mungkin nanti setelah dibina yayasan kok masih utuh, tidak ada perubahan maksudnya. Ya mungkin nanti kepala sekolah diskusi dengan yayasan untuk memutuskan mau diapakan guru tersebut. Oke, baik Bapak. Menurut Bapak, apakah pengambilan keputusan dengan cara tersebut efektif Pak? Ya itu yang bisa kita lakukan ya, antara efektif dan tidak, tapi itu yang bisa kita upayakan. Karena itu kan dilema. Kalau kita sebenarnya gini, permasalahannya kan nggak begitu, bukan permasalahan yang fatal, Iya betul Pak. tapi karena sebenarnya double-nya itu permasalahannya terlambat, tidak begitu fatal, Betul. tapi karena tidak ada perubahannya itu yang bikin jadi fatal, Iya betul. berdampak pada sekolah, berdampak pada yang lain. Betul sekali Pak. Ya bisa guru, bisa siswa dan lain sebagainya. Nah, yang kita khawatirkan justru dampak yang itu. Nah, permasalahan itu apakah harus sampai pemecatan? Saya kira ya seharusnya tidak sih. Itulah dilemanya. Itulah dilemanya. Permasalahannya ringan, tapi karena double-nya itu apakah harus sampai dengan pemberhentian dan sebagainya, itu yang mungkin yang ada pertentangan antara tugas saya sebagai kepala sekolah harus melakukan pembinaan dengan nurani, Iya. karena yang bersangkutan bekerja kan untuk menghidupi anak keluarga, Iya betul. atau treatment yang lain dipindah, dimasukkan ke bagian administrasi, Oh begitu. atau dikurangi jamnya, atau yang berikutnya adalah jamnya ditaruh di jam siang. Jadi tidak dimasukkan di jam pertama, tapi jam kedua, apa ketiga, atau setelah istirahat. Itu beberapa solusi ya sebelum sampai akhirnya nanti pembinaan apa kayak gitu. Kalau memang misalkan kita sudah melakukan pembinaan, double gitu ya, nggak ada perubahan tadi kan kayak gitu ya, Iya, apa betul. masalah? Ya maka kita coba diskusikan, ambil solusi dengan jamnya
kita taruh di jam yang siang kesepakatan. Nah, mungkin perlu ada kesepakatan juga, tapi pulang itu juga nanti ada pekerjaan lain yang buat nambahin itu. Di satu sisi karena dia nggak bisa berangkat gasing karena harus melakukan sesuatu di pagi hari, maka jamnya diundur, maka mungkin nanti ditambahi tugas yang lain di jam yang siang. Mungkin eskul apa kan mau nggak mau dia pulangnya di siang. Iya, betul sekali Pak. Wah, sangat bijaksana sekali nih ya Pak ya dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan atau terapkan di sekolah Bapak ini ya Pak ya. Iya. Ya baik Bapak. Banyak sekali yang dapat saya ambil pelajaran dari diskusi kita pagi hari ini Bapak. Pengambilan keputusan itu tentu Bapak juga memperhatikan beberapa faktor ya Pak. Salah satu salah satu di antaranya di sini Bapak pasti melihat bagaimana pelayanan terhadap murid ya Pak ya. Ya baik. Selama guru tersebut misalkan belum berangkat begitu ya Pak, masih di jam pertama, jamnya masih ditaruh di jam pertama, belum ditempatkan di jam ketiga mungkin atau jam siang begitu, apa yang Bapak lakukan? Bagaimana untuk menangani kasus tersebut agar pelayanan terhadap siswa juga tetap optimal Bapak? Ya, itulah tugas kepala sekolah. Saya setiap pagi harus memastikan kondisi KPM aman, sehingga setiap pagi saya harus keliling mengamankan situasi KPM. Nah, jika mungkin ada yang terlambat itu karena itu sudah kebaca sebelum keterlambatannya ya ada salah, bisa dari guru piket, bisa dari BK atau bisa dari Waka. Jika paling tidak ada yang bisa semuanya, yang paling akhir adalah kepala sekolah memasuki ruangan tersebut sebentar untuk ya bisa motivasi, bisa apa kan. Berarti Bapak mengambil alih dulu begitu ya Pak, kelas yang kosong. Ya harus, kalau enggak kan nanti yang kelas lain sudah mulai pembelajaran, sudah mulai tertib, ini menjadi ramai. Iya, betul. Sangat luar biasa Pak Jumari. Kemudian faktor apa atau siapa yang bisa dapat membantu Pak Jumari dalam mengambil keputusan tersebut Pak Jum? Yang biasa saya lakukan adalah pertama saya diskusi dengan Waka. Ya, setiap kali ada permasalahan kita koordinasikan dengan Waka. Sudah ada kata sepemahaman dan mungkin atau kalau sudah ada kata sepemahaman ya baru kita putuskan. Kalau misalkan belum, kita undang beberapa guru senior yang mungkin cara pandangnya akan berbeda. Baru kita ajak diskusi. Kok belum terjadi putusan juga, mungkin kita gelar rapat. Kita adakan rapat secara keseluruhan agar kita dapat masukan dari teman-teman yang lain juga, karena mungkin masukan dari teman-teman juga bagus-bagus misalkan seperti itu, sehingga untuk membantu saya mengambil keputusan ya secara umum adalah minta pertimbangan teman-teman, cuma berjenjang tergantung permasalahannya. Kemudian pengalaman apa Bapak yang Bapak dapat ambil dalam pengambilan keputusan Bapak tersebut? Maksudnya pengalaman gimana? Jadi setelah mengambil keputusan tersebut gitu ya Pak, ya. Mungkin Bapak merasakan keputusan itu salah atau sudah tepat atau ada tepat. Rasa apa begitu Pak dalam benak Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Yang repot kalau keputusan keputusan salah terkait dengan eksternal. Ya, itu yang harus hati-hati banget. Misalkan dengan wali murid, orang tua gitu ya, dengan masyarakat sekitar. Itu karena melibatkan orang luar. Kalau ada kesalahan tapi di internal mungkin segera kita koordinasikan, terus kita segera perbaiki yang sesuai dengan yang benar. Nah, kalau dengan pihak luar kan memang itu harus diperbaiki keputusan yang salah itu, tapi kan harus melibatkan beberapa pihak agar tidak berdampak negatif terhadap. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sekarang kita
sudah berada di penghujung ini Bapak. Cukup? Iya. Udah? Banyak sekali ini Pak, malah ilmu yang saya dapatkan dari Pak Jumari. Iya. Pak, mungkin nantinya juga bisa saya terapkan di sekolah saya apabila ada kasus yang demikian dalam mengambil keputusan, begitu Pak. Terima kasih sekali Pak Yang Jumari. selamat, mudah-mudahan cepat lulus jadi Amin. guru penggerak dan nanti Amin. langsung dapat sertifikat terus Amin. bisa jadi kepala sekolah. Iya. Karena salah satu syarat kepala sekolah adalah sertifikat guru penggerak. Iya, betul Ya, sekali, Pak. Karena tidak ada apa, Iklan CKS lagi ya Pak ya. kepala sekolah. Mm-mm. Karena kalau kepala sekolah udah nggak boleh daftar. Saya kemarin mencoba daftar guru penggerak dulu nggak boleh. Nggak bisa ya Pak ya? Ya, karena statusnya kepala Sudah sekolah. kepala sekolah, ya baik Bapak. Terima Nanti kasih. kepala sekolah penggerak. Oh iya betul. Ya Bapak harus ini ya daftar kepala sekolah penggerak Iya, nantinya kepala ya Pak sekolah ya. penggerak. Ya, saya doakan juga supaya sekolah Bapak lebih maju lagi begitu Amin. di bawah Sama-sama. kepemimpinan Bapak Jumari begitu ya Pak ya. Sama. Iya, siswanya semakin banyak dan prestasinya juga semakin meningkat ya Pak Jum. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Pak Jumari atas Amin. waktunya telah berkenan diwawancarai oleh saya ya Pak dan memberikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa sekali untuk bisa nantinya saya jadikan pelajaran Pak Jumari. Sama-sama. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jumari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia selalu Pak Jum. Sehat-sehat selalu. Ya.